Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini, anak-anak? Alhamdulillah baik. Iya. Luar biasa. Semoga sehat selalu ya. Apakah pagi ini sudah sarapan semuanya? Sudah, Bu. Baik, Bu Yanti akan mulai pembelajaran pagi hari ini ya. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Hari ini yang memimpin doa siapa? Coba yang memimpin doa. Bu. Oh ya, Reval, silahkan Reval. Kita pimpin doa ya, Reval ya. Ya, silahkan Reval. Sebelum kegiatan belajar dimulai, mari kawan-kawan kita berdoa agar kegiatan pembelajaran hari ini diberi kemudahan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih Reval sudah memimpin doa hari ini. Ya, selanjutnya, ya, apakah hari ini sudah hadir semuanya? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah sudah hadir semuanya ya. Ya, tadi Bu Yanti sudah share link daftar hadir di Google Classroom. Apakah kalian sudah mengisi daftar hadirnya? Sudah, Bu. Alhamdulillah baik. Terima kasih untuk yang sudah mengisi daftar hadirnya. Sebelum melanjutkan pembelajaran pada hari ini, untuk mewujudkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita menyanyi bersama-sama ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot masih sedia berkorban untukmu. Pancasila bernegara, adil makmur sejahtera, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih semuanya sudah ikut menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tepuk tangan dong buat kita semuanya. Ya, sebelum kita pembelajaran ya, boleh minta tolong? Ada kesepakatan kelas, coba minta tolong Hilman untuk membacakan kesepakatan kelas kita. Yang lain memperhatikan ya, didengarkan baik-baik. Hilman, minta tolong Bu Yanti bacakan kesepakatan kelasnya. Mematikan mic saat ibu guru atau teman berbicara. Menekan simbol tangan saat ingin bertanya atau berbicara. 3. Menyalakan mic saat bertanya dan berdiskusi. Nyalakan kamera selama Google Meet berlangsung. Bersikap sopan dan tertib selama pembelajaran berlangsung. Duduk rapi, tidak berbaring, dan tidak makan selama pelajaran berlangsung. Baik, terima kasih Hilman sudah membacakan kesepakatan kelas pada hari ini ya. Jadi semua harus konsisten dengan kesepakatan kelas pada hari ini ya. Jadi nanti pada saat kalian menjawab pertanyaan atau ingin bertanya tentang materi pembelajaran pada hari ini, kalian nyalakan mikrofonnya.
Nah, kebalikannya ya, pada saat kalian mendengarkan tidak berbicara, mikrofon dimatikan. Terus menekan simbol tangan saat ingin bertanya atau berbicara ya. Kalian sudah melihat kan ada tombol tangan di depan layar HP kalian ya, ada ya? Ya, nanti kalau misalkan mau berbicara, kalian menekan tombol itu. Terus menyalakan mic saat bertanya dan berdiskusi. Menyalakan kamera selama pembelajaran, Bu Yanti harap kamera tidak dimatikan ya. Jadi semuanya kamera menyala ya, supaya terlihat gambar kalian sedang mengikuti pembelajaran. Terus bersikap sopan ya, tidak jalan-jalan ya, jadi tetap duduk di tempat. Duduk yang rapi, tidak boleh sambil berbaring pada saat belajar. Dan selama belajar, tolong ya tidak ada yang makan ya. Nanti makannya setelah pembelajaran selesai. Baik, terima kasih Hilman. Ya. Berikutnya, ya. Pembelajaran pada pagi hari ini adalah tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 2. Adapun muatan pelajarannya yang akan kita pelajari adalah muatan pelajaran PPKN, yaitu makna dan simbol sila ketiga Pancasila. Yang kedua, SBDP adalah menggambar dengan tema nelayan. Baik, selanjutnya ya, kalian lihat gambar yang Bu Yanti tayangkan ya. Terdapat 3 buah gambar dengan kegiatan yang berbeda. Sekarang Bu Yanti mau bertanya nih, kira-kira kegiatan apa yang kalian lihat pada gambar nomor 1? Yo, siapa yang akan menjawab? Ya, Yuliana, coba dijawab Yuliana, kegiatan yang terdapat pada gambar nomor 1. Membersihkan lingkungan bersama-sama. Membersihkan lingkungan bersama-sama, tepat sekali jawabannya, luar biasa Yuliana. Ya, lalu gambar yang nomor 2, yang mau menjawab siapa? Saki, yo Saki coba Saki. Mengerjakan piket di kelas. Ya, membersihkan atau mengerjakan piket di kelas. Dwi, apalagi gambar nomor 2 yang kamu lihat? Merapikan buku. Merapikan buku, betul sekali jawabannya. Lalu apalagi nih masih di gambar nomor 2, siapa lagi yang mau menjawab? Mengepel dan menyapu. Ya, mengepel dan menyapu lantai. Lalu masih ada lagi yang nomor 2? Dan mengelap meja. Ya, mengelap meja. Ya, jadi kegiatan yang ada di gambar nomor 1 juga gambar nomor 2 itu adalah wujud kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat sekitar lingkungan kita tinggal. Juga kegiatan gotong royong yang sering kita alami di sekolah. Ya, kalian pernah ya melaksanakan piket pada saat pembelajaran tatap muka ya? Ya, apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan pada saat melaksanakan piket kelas? Menyapu dan mengepel, ya, luar biasa ya. Kita selalu menjaga kebersihan kelas ya dengan cara kita melaksanakan regu piket ya. Nah, melaksanakan regu piket itu adalah suatu contoh kegiatan gotong royong yang sering kita lakukan. Ya, lalu kita lihat lagi gambar yang nomor 3. Kegiatan apa yang dilakukan pada gambar nomor 3? Ya, siapa nih yang mengangkat tangan? Dania, coba Dania. sedang bertengkar, Bu. Sedang bertengkar. Ya, betul sekali jawabannya. Sedang bertengkar, luar biasa Dania. Yang Bu Yanti tanyakan, apakah kegiatan pada nomor 3 itu perlu kita contoh? Tidak. Tidak boleh. Apakah kalian suka bertengkar?
Tidak. Tidak, Bu. Tidak. Ya, ya tidak boleh bertengkar ya. Ya, supaya apa? Supaya kita tetap bisa menjalin apa? Menjalin persahabatan, menjalin kekeluargaan. Jadi tidak boleh bertengkar. Nah, dari gambar ketiga itu berarti kita bisa mencontoh ya dari gambar nomor 1 dan gambar nomor 2. Baik, selanjutnya apa sih yang akan kita pelajari lebih dalam lagi pada kegiatan hari ini ya? Sebelum kita melihat tayangan video, mari kita lihat tujuan pembelajarannya pada hari ini. Ya, baik. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini ya, yang pertama nanti Bu Yanti tampilkan video. Diharapkan kalian bisa mengidentifikasi makna sila ketiga Pancasila dengan tepat. Lalu nanti ada diberikan cerita, tapi ceritanya itu nanti pada LKPD ya. Nanti ada ceritanya, di situ kalian bisa membacanya. Nah, dengan cerita gotong royong tersebut diharapkan kalian bisa menganalisis masalah yang terkait dengan sikap yang terkait dengan sila ketiga Pancasila dengan terperinci. Lalu yang ketiga, setelah mengamati gambar bertema nelayan melalui slide PowerPoint, siswa mampu mengidentifikasi hal-hal yang diperhatikan saat menggambar dengan terperinci. Nah, setelah itu setelah mengamati gambar ya dengan tema nelayan melalui slide PowerPoint yang nanti Bu Yanti tampilkan, kalian diharap untuk mampu atau bisa menggambar dengan tema nelayan dengan kreatif. Dengan kreatif artinya di sini kalian nanti bisa menggambarnya dengan memberi warna yang bagus sesuai dengan situasi ya. Ya, baik. Selanjutnya Bu Yanti tampilkan video pembelajaran. Mari kita simak videonya bersama-sama. Suaranya bisa terdengar? Iya, Bu. Iya, Bu. Bisa, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai tema 4 subtema 3 dengan fokus mata pelajaran yaitu PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini mengenai memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Masih ingatkah kalian bahwa minggu kemarin kita telah belajar mengenai sila pertama dan juga sila kedua Pancasila? Nah, ayo tebak. Pada minggu ini kita akan belajar mengenai sila keberapa? Ya, pada minggu ini kita akan belajar mengenai memahami makna hubungan simbol sila ketiga Pancasila. Adapun sub-sub materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama yaitu menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila ketiga Pancasila. Materi yang kedua, contoh pengamalan dari sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Simak videonya dengan baik ya. Submateri yang pertama yaitu menjelaskan hubungan simbol dengan sila ketiga. Tahukah kalian apa simbol dari sila ketiga Pancasila? Simbol dari sila ketiga Pancasila yaitu pohon beringin. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Lalu, apakah makna dari pohon beringin? Makna dari pohon beringin mengartikan bahwa Pancasila merupakan tempat berteduh atau berlindung bagi seluruh rakyat Indonesia agar merasa aman dan nyaman, meskipun terdapat banyak perbedaan antar suku bangsa. Lalu, sulur dan akar pada gambar pohon beringin melambangkan dari keberagaman suku bangsa Indonesia.
Dengan kata lain, arti simbol Pancasila ketiga adalah keanekaragaman suku bangsa di Indonesia yang bersatu dan berlindung di bawah Pancasila. Tahukah kalian semboyan bangsa Indonesia? Ya, semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita memang berbeda, tetapi tidak boleh membeda-bedakan. Membeda-bedakan akan menimbulkan perpecahan. Kita harus bisa menghargai perbedaan itu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini mengajarkan kita tentang sikap toleransi terhadap orang lain yang berbeda dengan kita. Lalu, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila adalah: pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Ketiga, mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Submateri yang kedua yaitu mengenai contoh pengamalan dari sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan sila ketiga Pancasila pada kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu gunakan bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, masyarakat Indonesia pastinya sudah mengerti tentang bahasa Indonesia, walaupun dengan batas pengetahuan tentang bahasa Indonesia yang berbeda-beda. Seperti yang ada dalam teks Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan untuk masyarakat Indonesia. Jadi, saat kita berinteraksi dengan masyarakat Indonesia dengan budaya yang berbeda, maka bahasa Indonesia akan menjembatani kita. Yang kedua yaitu bangga dengan karya bangsa. Sesuai dengan sila ketiga, kita bisa dengan mencintai produk yang dibuat oleh bangsa kita sendiri. Salah satu contohnya adalah mulai menggunakan barang-barang yang dibuat oleh orang Indonesia dibandingkan menggunakan buatan luar negeri. Hal ini dilakukan supaya masyarakat Indonesia semakin maju dan saling mendukung satu sama lain. Ketiga yaitu menghargai perbedaan. Selanjutnya yaitu mementingkan kepentingan bersama dalam hidup bermasyarakat. Karena dengan mementingkan kepentingan bersama, kita akan memiliki jiwa nasionalisme dan memiliki sikap demokrasi dan tidak mementingkan diri sendiri. Selanjutnya, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya yaitu tidak merendahkan suku atau budaya bangsa. Kita ingat kembali semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Meskipun kita berbeda suku, agama, kebudayaan, tetapi kita tetap harus saling menghormati dan menghargai sesama. Berikutnya yaitu tidak menyebarkan kebencian dan fitnah. Berikutnya yaitu menjaga perdamaian dan kesatuan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Terakhir yaitu saling bergotong royong. Gotong royong atau kerjasama merupakan ciri khas bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Manusia membutuhkan kerjasama karena tidak semua pekerjaan dapat dilakukan seorang diri. Selain itu, kerjasama juga membuat suatu pekerjaan yang terasa berat menjadi lebih mudah dan cepat dikerjakan. Kerjasama juga membuat manusia lebih dekat dan mengenal satu sama lain. Kerjasama dalam kebaikan mampu memberikan manfaat yang baik bagi orang lain. Oleh karena itu, kita harus membiasakan bekerja sama dalam kebaikan dengan siapa saja, tanpa membeda-bedakan. Semoga materi yang Ibu sampaikan pada hari ini
dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Ya, baik. Terima kasih kalian sudah menyaksikan tayangan video ya yang Bu Yanti tanyakan nih. Tadi video yang kalian lihat kira-kira tentang apa ya yang kalian bisa lihat tadi di videonya? Yo, yang sudah menyaksikan video, siapa yang bisa menjawab? Dalam tayangan Pengamalan sila tadi. ketiga. Ya, Katara, betul sekali jawabannya, yaitu tentang pengamalan sila ketiga Pancasila. Menjawab. Ya, sila ketiga Pancasila dilambangkan oleh Pohon beringin. pohon beringin. Ya, pintar sekali jawabannya. Ya, dilambangkan oleh pohon beringin. Nah, lalu Pancasila itu merupakan tempat untuk berteduh, tempat untuk berlindung. Ya, berlindung oleh siapa? Yaitu tempat berteduh dan tempat berlindung oleh seluruh warga negara Indonesia. Ya. Nah, agar apa? Agar warga negara Indonesia merasa aman, nyaman, meskipun terdapat banyak perbedaan. Ya, kalian pasti sudah mengetahui ya di negara Indonesia itu banyak sekali perbedaan-perbedaannya. Di antaranya adalah perbedaan agama, perbedaan suku bangsa, perbedaan bahasa daerah, dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan itu. Ya, sekarang apakah kalian bisa menyebutkan dari beberapa perbedaan yang ada di Indonesia, contohnya mengenai agama? Ya. Kalian tahu ya, agama yang ada di Indonesia itu ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha ya. Nah, bagaimana cara kita menghormati dengan agama yang berbeda? Yo, siapa yang bisa menjawab? Ya, Dania, coba Dania. Menghargai waktu beribadah, tidak memilih-milih teman. Baik, ya menghargai pada saat beribadah. Ya. Nah, jika kalian mempunyai teman yang berbeda agama, yang berbeda keyakinan dengan kalian, kalian harus tetap selalu menghargai, menghormati ya pada saat teman kalian melaksanakan ibadah. Terus kita juga tidak boleh membeda-bedakan teman yang berbeda agama atau yang berbeda keyakinan, ya itu adalah contoh perbedaan yang ada di Indonesia. Lalu perbedaan apa lagi yang ada? Itu perbedaan suku bangsa. Ya. Kalian bisa menyebutkan perbedaan suku bangsa yang ada di Indonesia? Siapa yang bisa menjawab? Dengan perbedaan tersebut? Suku bahasa. Suku bahasa. Kalau bahasa itu bukan suku ya Katara ya. Bahasa itu adalah perbedaan bahasa daerah ya. Suku itu ada suku Jawa, suku Batak, suku Betawi. Terus apa lagi? Suku Sunda. Suku Sunda, ya pinter banget. Siapa yang menjawab nih suku Sunda? Suku apa? Suku Jawa. Suku Padang. Padang, luar biasa jawabannya. Ya baik, jawabannya luar biasa ya. Sudah tepat sekali jawabannya. Lalu perbedaan apa lagi yang ada di Indonesia? Tadi sudah disebutkan perbedaan budaya. Nah, kalian mengetahui bahwa budaya di Indonesia itu berbagai macam ragamnya, ya. Dari Sabang sampai Merauke itu banyak sekali budaya-budaya yang kita mungkin belum kita ketahui selama ini. Contohnya perbedaan budaya apa yang kita ketahui? Coba siapa yang bisa menyebutkan? Perbedaan budaya. Siapa
Ya, Dania lagi nih yang menjawab. Bahasa karena di setiap suku bangsa berbeda. Eh, ya, bahasa ya. Kalau perbedaan budayanya berarti misalnya Bu Yanti kasih contoh dulu nih. Misalnya kita tinggal di daerah mana nih? Kita tinggalnya di mana? Di Jakarta. Ya, kita tinggal di Jakarta. Kalian pasti tentunya sudah mengetahui kebudayaan yang ada di wilayah kita tinggal, yaitu di Provinsi DKI Jakarta. Kira-kira kebudayaan yang sangat terkenal sekali mungkin dari makanannya, atau tariannya, atau nyanyiannya. Kira-kira jenis perbedaan budayanya apa nih di sini nih? Makanan tradisional. Ya, dari makanan tradisionalnya, kalian tahu makanan tradisional yang ada di Jakarta? Kerak Kerak telur, apa lagi? Selendang mayang. Selendang mayang, apa lagi? Bir peletok. Iya, bir peletok juga. Ya, baik sekali jawabannya. Nah, dari berbagai macam budaya yang ada di Jakarta, ya, dapat disatukan dengan sila butir ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Ya, walaupun berbeda budaya, ya, seperti Jakarta, Sunda, pastinya budayanya berbeda-beda, tetapi kita dapat menyatukan itu dengan adanya sila ketiga Persatuan Indonesia. Jadi dengan berbagai hal, baik budayanya, baik bahasanya, ataupun suku bangsanya, nah kita dapat menyatukannya dengan adanya simbol sila ketiga dari Pancasila yang disimbolkan oleh pohon beringin. Nah, di dalam simbol Pancasila itu terdapat semboyan. Apa semboyannya? Bhinneka Tunggal Ika. Ya, semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya adalah Walaupun berbeda-beda, yang penting tetap satu juga. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Contoh yang perbedaannya apa tadi? Yaitu perbedaan dari suku bangsanya, bahasanya, dan budayanya. Ya. Lalu tadi dalam tayangan video tadi ada juga nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Kira-kira nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila sesuai dengan tayangan video tadi, ada yang bisa menyebutkan? Apa yang tadi ada dalam tayangan video? Itu rela berkorban. Terus apa lagi? Mengembangkan rasa cinta terhadap tanah air. Ya kan? Terus apa lagi? Mampu menempatkan persatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya, itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, lalu bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sila ketiga Pancasila? Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, Dania coba menyebutkan penerapan sila ketiga. Bergotong royong, ya, pintar sekali jawabannya Dania, luar biasa. Terus sikap apa lagi? Dan membersihkan lingkungan bersama-sama. Ya, membersihkan lingkungan juga termasuk kegiatan sikap gotong royong yang sesuai atau yang penerapannya sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Lalu apalagi ada yang mau menyebutkan lagi?
Mungkin dari pengalaman kalian sehari-hari ya, Bergotong. diulangi. Ya, siapa yang mau menjawab? Mungkin ada yang ingin menambahkan? Bergotong royong membangun jembatan yang rusak. Ya, bergotong royong membangun jembatan yang rusak. Nah, dari tayangan video tadi ada berbagai macam suku, bangsa, agama, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan nilai sila ketiga Pancasila. Nah, tentunya pada pembelajaran kali ini kita juga bisa mengaplikasikan sila-sila tersebut terhadap pekerjaan yang kita lihat di lingkungan kita. Contohnya, pekerjaan di lingkungan kita yang sering kita lihat adalah sebagai nelayan. Kalian pernah mendengar kata nelayan? Pernah. Iya, nelayan adalah pekerjaannya sebagai mencari apa? Ikan. Ya, mencari ikan di laut. Ya. Nah, kalian sudah melihat LKPD-nya? Sudah, Bu. Ya, sudah ya. Tadi Bu Yanti sudah kirim LKPD di Google Classroom. Berarti kalian pasti sudah melihatnya ya LKPD tersebut. Nah, LKPD tersebut nanti bisa dikerjakan. Bu Guru kasih waktu ya. Iya, Bu. Waktu selama 5 menit untuk mengerjakan LKPD. Bisa ditulis di buku kalian. Ya. Jawabannya ditulis. Nah, di dalam LKPD itu dicantumkan tentang kegiatan bukan kegiatan ya, sikap gotong royong di kampung nelayan yang berkaitan dengan sila ketiga Pancasila. Ya, Bu Yanti kasih waktu kurang lebih 5-7 menit, kalian bisa mengerjakan LKPD yang sudah Bu Yanti bagikan pada Google Classroom. Ya, dari sekarang bisa dikerjakan. Terus kamera tolong ya, tidak dimatikan ya. Kalau tadi sudah ada yang membuka Google Classroom, pasti sudah ada yang mengerjakan ya. Iya, Bu. Sudah ada yang selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Antara sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Saya sudah, Bu. Oh iya. Saya sudah, Bu. Siapa nih? Ibrahim. Ibrahim sudah lihat LKPD-nya yang di Google Classroom. Oh sudah, ya. Nah, di dalam LKPD-nya terdapat 2 LKPD ya. Yang satu LKPD muatan apa? SBDP, yang satu lagi muatan PPKN. Nah, di muatan PPKN di situ dituangkan contoh sikap gotong royong di kampung nelayan. Coba ada yang bisa buka nggak Google Classroom-nya biar membaca LKPD-nya? Atau sudah ditulis? Ada yang menulis nggak sikap gotong royong yang ada di kampung nelayan? Ada yang menulis?
Atau ada yang bisa buka di Google Classroom-nya? Ya, baik. Kalau misalkan kalian nggak bisa buka ya karena HP-nya sekarang dipakai, tentunya pagi-pagi sudah dibuka ya karena tadi pagi sudah Bu Yanti share di Google Classroom. Nah, Bu Yanti bacakan saja ya sikap gotong royong di Kampung Nelayan. Bu Yanti bacakan, dengarkan baik-baik. Nah, sikap gotong royong ini berkaitan dengan sila ketiga Pancasila sesuai dengan tayangan video yang tadi kalian lihat. Ya, simak baik-baik ya, Bu Yanti bacakan. Ya, sikap gotong royong di Kampung Nelayan. Pak Eko tinggal di Kampung Nelayan dekat pantai. Ia dan warga desa yang lain bekerja sebagai nelayan tradisional. Biasanya Pak Eko dan 6 warga lainnya berangkat pada malam hari. Mereka menggunakan perahu, mereka bergotong royong untuk menarik jaring hasil ikan di hari itu dibagikan sama rata kepada 7 orang, termasuk Pak Eko. Kadang-kadang ikan tersebut langsung dijual. Hasil penjualan ikan juga dibagi sama rata. Pada saat tidak pergi mencari ikan, mereka bersama-sama membetulkan jaring yang rusak. Ya, mungkin kalian hanya menulis pertanyaan dan jawabannya saja ya. Iya, Jadi Bu. tadi nggak tulis. Ya, Bu. Baik, ya. Baiklah. Ya, Bu. Ya. Nah, tetapi sudah membaca ya tadi ya? Sudah dibaca? Bu. Sudah. Bu. Ya, Bu Yanti bacakan hanya sekali. Nah, pasti kalian sudah ada gambarannya ya, bagaimana sih sikap gotong royong yang dilakukan di Kampung Nelayan tadi. Nah, di situ ada siapa saja yang pada wacana yang tadi Bu Yanti bacakan? Ada siapa saja? Ada Pak Eko dan Warga Kampung Nelayan. iya, Pak Eko dengan siapa? Teman-temannya, Ada teman-temannya. Nah, di dalam cerita gotong royong di Kampung Nelayan, di situ ada kegiatan yang berkaitan dengan sila ketiga Pancasila, yaitu kegiatan gotong royong. Nah, kegiatan gotong royong apakah yang dilakukan oleh Pak Eko dan teman-temannya? Siapa yang bisa menjawab? Kegiatan gotong royong. Iya, Hilman, coba Hilman, mana Hilman? Ya, Hilman, coba dibaca kegiatan apa saja sih yang dilakukan Pak Eko dan teman-temannya pada menarik. Wacana yang tadi kalian baca. Ya, disebutkan coba Hilman. Mereka menarik jaringan bersama-sama membagi hasil sama rata. Iya, mereka menarik jaring, bukan jaringan ya, menarik jaring. Jaringan sama jaring berbeda ya. Mereka menarik jaring bersama-sama dan membagi hasil yang sama rata ya. Dari kegiatan tersebut ya, Pak Eko dan teman-temannya berarti sudah menunjukkan sikap yang berkaitan dengan sila ketiga Pancasila, yaitu tentang persatuan Indonesia ya. Ya, itu adalah contoh sikap yang dilakukan oleh Pak Eko dan teman-temannya. Masih berkaitan dengan cerita di Kampung Nelayan. Ya. Nah, dari cerita tadi kira-kira sikap baik apa saja yang bisa kita contoh? Ya, siapa nih yang raise hand? Saya, Bu. Ya. Saki ya atau Ibrahim? Saya, Bu. Ya, ayo coba disebutkan. Pak Sikap Eko. apa saja yang bisa kita contoh?
Pak Eko dan teman-temannya selalu bergotong royong ketika melakukan kegiatan. Iya, pintar sekali jawabannya. Tepat sekali, luar biasa. Ini Saki yang jawab ya? Iya. Iya, Saki di tayangan Bu Yanti nggak terlihat yang raise hand siapa. Ya, terima kasih Saki sudah menjawab dengan bagus ya, luar biasa Saki ya. Jadi sikap baik yang dapat kita contoh dari kegiatan Pak Eko dan teman-temannya adalah selalu bergotong royong ketika mereka melakukan kegiatan. Sekarang coba sebutkan, kalian pernah tidak melihat sikap gotong royong yang ada di sekitar kalian? Pernah, Bu. Ya, coba siapa Pernah, yang Bu. sebutkan? Dania, kegiatan gotong royong apa saja di lingkungan kita tinggal yang pernah Dania lihat? Kerja bakti membersihkan selokan. Kerja bakti membersihkan selokan. Ya, baik selanjutnya. Nah, contoh bergotong royong dengan teman-teman. Kalau di sekolah ya. Nah, kalau tadi membersihkan got, menyapu halaman rumah, itu contoh kegiatan gotong royong yang sering kita lihat di lingkungan kita tinggal. Nah, sekarang kalau kita di sekolah, kira-kira contoh apa sih yang bisa kita contoh pada saat kita di sekolah, sikap gotong royong yang seperti apa? Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, Kak Tara. Berkerja bakti di sekolah. Mengerjakan piket. Iya, mengerjakan piket kelas. Lalu apa lagi? Kurang jelas Kak Tara suaranya. Menyapu dan mengepel kelas serta mengelap meja. Iya, menyapu dan mengepel kelas ya, itu adalah contoh gotong royong yang sering kita lihat dan patut kita contoh ya. Nah, kalau misalkan ada teman yang bertengkar, patut nggak kita contoh? Tidak. Tidak boleh dicontoh ya, karena sikap tersebut adalah sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Ya, lalu berikutnya, kalian sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Sudah, Coba tolong presentasikan, yang akan mempresentasikan siapa nih? Yuliana, coba ada tidak Yuliana? Saya, Bu. Ya, Yuliana, LKPD-nya sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Udah. Coba sekarang kamu presentasikan hasil pekerjaan LKPD 1 muatan pembelajaran PPKN. Ya, coba Yuliana. Halo teman-teman, saya akan mempresentasikan PPKN saya. Saya mengerjakannya. Saya sering bergotong royong di kampung halaman saya. Saya mempresentasikan tugas saya. Saya sangat senang bergotong royong dan saya sering mengerjakan tugas bersama-sama. Ya. Lalu apalagi Yuliana? Saya sering membantu orang tua saya. Ya, membantu orang tua. Dan saya sering membantu teman saya di sekitar rumah saya. Ya, Itu berarti dia. Saya menerapkan sila ketiga Pancasila. lalu itu berarti pengalaman kamu tentang gotong royong di Halaman rumah. Iya, di tempat tinggal Yuliana ya? Iya, Bu. Iya. Nah,
Lalu di LKPD kan dicantumkan apa sih cerita juga ya, cerita sikap gotong royong di Kampung Nelayan ya, ditampilkan tag ya di LKPD ya. Iya, Bu. Ya, nah lalu ada pertanyaannya tuh. Coba Juliana presentasikan dari LKPD berikutnya yang nomor 2 ya. Kan Bu Yanti sudah menayangkan video ya. Nah, video itu tadi kan kegiatan yang berkaitan dengan sila ketiga Pancasila. Nah, tadi ada contohnya kan ditanyakan di LKPD, apa contoh gotong royong yang dilakukan Pak Eko dan teman-temannya, ya kan? Sesuai dengan tadi bacaan yang ditampilkan atau dituangkan di LKPD-nya. Ya. Apa contoh gotong royong yang dilakukan Pak Eko dan teman-temannya? Tadi kan sudah di awal sudah Bu Yanti bahas ya. Yang di video tadi ada sebelum menayangkan video sudah dibahas juga ya. Apa contoh yang dilakukan Pak Eko dan teman-temannya? Mungkin teman yang lain ada yang bisa menjawab? Ya, Reval, coba Reval. Mereka menarik jaring bersama-sama, membagi Ya, itu maksudnya Bu Guru itu. Ya. Jadi yang dilakukan gotong royong Pak Eko adalah mereka menarik jaring bersama-sama. Lalu apa lagi, Reval? membetulkan jaring yang rusak bersama-sama. Ya. Diulangi lagi, Reval. Membetulkan jaring yang rusak bersama-sama. Ya, membetulkan jaring yang rusak bersama-sama. Itu juga sikap yang berkaitan dengan sila ketiga Pancasila, yaitu gotong royong ya, karena bersama-sama membetulkannya. Ya, lalu apalagi, Reval? Sudah, Yang berikutnya, ya yang berikutnya, sikap baik apa saja yang bisa dicontoh dari Pak Eko dan teman-temannya? Pak Eko dan teman-temannya selalu bergotong royong ketika melakukan kegiatan. Iya, selalu bergotong royong ketika melakukan kegiatan. Kegiatan apa yang dilakukan di Kampung Nelayan tersebut? Menangkap ikan. Menangkap ikan, karena mereka profesinya adalah sebagai nelayan. Iya. Lalu berikutnya, pertanyaan yang berikutnya, yang nomor 4 ya? Ya. Ya. Apa pertanyaannya? Jika Pak Eko dan warga Kampung Nelayan mengaplikasikan sila Pancasila, menurutmu sila keberapakah? Ya, sila yang keberapakah? Sila ketiga. Sila ketiga. Sila ketiga. Tiga, Bu. Ya, sila ketiga. Lalu penjelasannya adalah bisa mengatakan yang diaplikasikan oleh sikap Pak Eko dengan teman-temannya itu kok diaplikasikan sesuai dengan sila ketiga. Nah, apa alasannya? Jelaskan. Karena setiap dia melakukan kegiatan selalu bersama-sama. Iya, betul ya. Karena setiap melakukan kegiatan, khususnya di Kampung Nelayan, yaitu Pak Eko dan teman-temannya selalu mengerjakan bersama-sama. Nah, sikap itulah yang menunjukkan sikap persatuan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Ya, bagus sekali Reval jawabannya. Lalu berikutnya, mungkin yang lain yang bergantian. Yang lain yang mempresentasikan yang nomor 5. Ya, siapa ini yang raise hand? Ibrahim ya? Ya, Ibrahim coba. Yang nomor 5. Bertengkar tidak saling menghargai. Ya, pertanyaannya apa pertanyaannya? Tuliskan dan contoh sikap yang tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila.
Ya, tuliskan 2 contoh sikap yang tidak sesuai dengan sila Pancasila. Ya, apa saja contohnya tadi? Contohnya apa saja? Bertangkap tidak saling menghargai atau mengejek. Iya, bertengkar, tidak saling menghargai, saling mengejek, ya. Itu adalah contoh sikap yang tidak sesuai dengan sila ketiga dari Pancasila. Ya, baik, sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya ya, mengenai sikap yang berkaitan dengan sila ketiga Pancasila. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang ingin bertanya? Sudah paham semuanya? Ya, baik, selanjutnya. Ya. Ya, dari bahasan yang tadi kalian lihat di video. Nah, simbol dan makna sila ketiga Pancasila. Coba dibacakan siapa nih? Siapa nih yang raise hand? Aku, Bu. Siapa? Katara. Oh, Katara. Coba dibacakan Katara. Terlihat jelas tidak? Jelas, Bu. Ya, coba dibacakan Katara. Simbol dan makna sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila mempunyai makna mengutamakan persatuan atau kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai perbedaan agama, suku, bangsa, dan budaya sehingga dapat disatukan melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sila ketiga Pancasila mempunyai makna: 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Cinta, damai, dan persatuan, dan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Iya, tepat sekali ya, bisa terlihat jelas ya. Ya, itulah berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia ya, sehingga dapat disatukan melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan sila ketiga Pancasila yang dilambangkan oleh pohon beringin yang mempunyai makna negara kesatuan Indonesia, cinta damai dan persatuan, dan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Ya, baik. Lalu Bu Yanti beri contoh gambar dengan tema nelayan, ya. Ya. Tadi ceritanya sudah dibaca ya tentang sikap gotong royong di kampung nelayan ya. Ya, jadi sikap yang dapat kita ambil dari kegiatan yang dilakukan oleh Pak Eko dan teman-temannya itu perlu dicontoh ya, itu selalu bekerja sama, selalu bergotong royong dalam melakukan kegiatan yang ada di kampung tersebut. Nah, ini Bu Yanti beri contoh gambarnya yang bertema nelayan ya. Kira-kira yang kamu lihat pada gambar ini apa saja nih? Jaring, Jaringnya, lalu perahu, perahu nelayan. Lalu apa lagi? air. Dia di laut ya. Nah, berarti ya gambar tema nelayan ini adalah nelayan nelayan tradisional ya, karena mereka masih menggunakan jaring untuk menangkap ikan. Ya. Nah, tadi sudah Bu Yanti share juga di Google Classroom. Apakah ada yang sudah selesai menggambarnya? Saya udah, Bu. Sudah, Bu. Siapa yang sudah selesai menggambarnya? Saya udah, Bu. Saya siapa nih? Reval udah selesai? Ya, yang angkat tangan siapa? Oh ya sudah. Sakti udah selesai? Sudah. Sudah. Hilman? Sudah. Sudah selesai. Nanjala? Sudah, Bu. Coba semuanya bisa ditampilkan gambarnya. Bu Yanti lihat.
Oh, luar biasa Saki gambarnya. Hilman juga. Reval. Nah, kalian bisa melihat hasil punya teman-temannya. Nanti kalian bisa mengomentari hasil gambar yang dibuat oleh teman kalian. Ya, mungkin nih contoh Bu Yanti mau mengomentari nih, contoh komentarnya ya. Bu Yanti mau memberikan apresiasi mengenai gambar yang bertema nelayan yang sudah digambar oleh Saki ya. Bu Yanti lihat gambarnya, wih keren, luar biasa, bagus sekali ya. Dari segi warnanya jelas banget. Saki menggambarnya menggunakan apa ini? Krayon atau pensil? Krayon. Oh, menggunakan krayon ya. Warnanya jelas sekali. Sepertinya kamu persis dengan contohnya ya gambarnya ya. Ya, Pak nelayannya menggunakan baju hijau, gambarnya warnanya sangat jelas sekali. Coba Bu Yanti lihat dikeatasin lagi. Ya, perahunya, ada perahunya ya. Di laut, Pak nelayan sedang menjaring ikannya ya, tetapi ikannya tidak ada ya, belum ketangkap ya ikannya ya. Ya, luar biasa Saki, tepuk tangan buat Saki, bagus sekali gambarnya. Ya, yang lain bisa juga memberikan apresiasi ke temennya. Kalian gambarnya bisa ditampilkan. Mungkin ada lagi yang akan memberikan apresiasi hasil karya teman kalian. Ya, Katara, mana Katara? Reval, mana gambarnya? Bu Yanti belum lihat gambarnya Reval. Mana Reval? Wow, bagus sekali gambarnya Reval. Ya, teman-temannya yang lain bisa memberikan apresiasi ke teman-teman kalian juga ya. Ya, mungkin Hilman apakah memberikan apresiasi ke teman yang lain? Ke Reval atau ke Saki? Hilman silakan. Bagus, Bu. Iya, apanya yang bagus, Hilman? Yang bagus apanya, Hilman? Perahunya. Ya? Perahunya. Oh, perahunya yang digambar siapa? Yang digambar siapa? Reval. Yang digambar Reval. Yang digambar Saki? Bagus juga. Oh, bagus juga. Luar biasa Reval dan Saki. Kata Hilman, gambarnya bagus banget ya, gambar perahunya. Ya, luar biasa. Seperti biasa, nanti kalau sudah selesai mengerjakan LKPD dan juga gambar yang dibuat, seperti biasa difotokan ya. Lalu dikirim ke Google Classroom. Nanti Bu Yanti lihat di Google Classroom-nya hasilnya seperti apa. Sudah Bu, Reval sudah kirim. Oh, sudah dikirim. Baik, terima kasih Reval. Nanti Bu Yanti lihat ya hasil karyanya Reval. Baik, terima kasih. Yang lain juga nanti harus mengirimnya ya setelah pembelajaran kita selesai. Baik. Ya. Berikutnya, supaya kita tidak terasa capek. Udah pada ngantuk belum? Ngantuk enggak nih? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Ngantuk. Iya, biar lebih semangat lagi. Yuk, kita bersama-sama olahraga ya, ice breaking. Nah, di sini nanti Bu Yanti menampilkan waktunya 2 menit saja ya. Kita senam bersama-sama. HP-nya bisa diletakkan, disandarkan. Bisa kalian bisa melakukan gerakannya. Halo? Ya, Bu. Sudah disandarkan. Ya. Sudah disandarkan ya, oke. Kita lihat videonya. Yang lain mana? Yang lain? Kita perhatikan. Kita senam bersama-sama supaya kita nggak ngantuk ya.
Yuk, kita senyum. Tangannya digerakkan. Tangannya digerakkan. Yuk, semuanya ikut gerakannya, ikut bergerak. Ya, oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya. Tadi pas gerakan kameranya nggak pada terlihat nih, kameranya ditutup ya. Ya, baiklah, supaya kita tidak ngantuk ya. Ya. Ya, sampai di sini. Kira-kira apakah ada yang ingin bertanya tentang materi pembelajaran pada hari ini? Enggak, Bu. Apakah sudah paham Sudah. semuanya? Sudah paham Sudah. semuanya? Sudah. Ya, baik. Sebelum pembelajaran berakhir, mari kita menyimpulkan pembelajaran pada kesempatan hari ini. Kita menyimpulkan bersama-sama. Ya, ada yang bisa bantu Bu Yanti membaca kesimpulan? Aku, Bu. Siapa ini? Katara. Oh, Katara. Ya, Katara, coba kesimpulannya dibaca, Katara. Nanti yang baca kesimpulan berdua. Ya, yang lain memperhatikan dan mendengarkan. Ya, Katara, coba dibaca. Kesimpulan, sila ketiga Pancasila mempunyai makna 1. Negara Kesimpulan Republik Indonesia. 2. Cinta, damai, dan persatuan. 3. Tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Ya, baik. Terima kasih, Katara, sudah menyimpulkan. Ya, lalu kesimpulan yang berikutnya, siapa yang akan membacanya? Ya, Dwi, coba Dwi. Penerapan sila ketiga Pancasila pada kehidupan sehari-hari. 1. Menghargai perbedaan. 2. Mempentingkan kepentingan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Tidak merendahkan ruku atau hindanya bangsa. 4. Bukan ruku, merendahkan suku, bukan ruku ya. Diulangi coba Dwi.
ketiga, tidak merendahkan suku atau budaya bangsa. 4, saling bergotong royong. Ya, saling bergotong royong. Nah, demikian kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Mungkin ada yang ingin menambahkan kesimpulannya? Masih bisa ditambahkan? Siapa yang mau menambahkan lagi? Ada yang mau menambahkan? Ya, siapa nih yang resen? Aku, Bu. Siapa? Katara. Oh, Katara mau menambahkan. Yuk, silakan menambahkan kesimpulannya, Katara. Kita dapat mengetahui sila ketiga Pancasila. Ya, oke, keren sekali Katara kesimpulannya. Kita bisa mengetahui dan bisa mengaplikasikan sikap yang berkaitan dengan sila ketiga dari Pancasila. Nah, dari kesimpulan tadi, seperti kita ketahui, tadi contoh cerita di Kampung Nelayan tentang Pak Eko dan teman-temannya, ya mereka juga memberikan atau melaksanakan sikap yang sesuai dengan sila ketiga dari Pancasila. Itu sikap apa yang ditunjukkan oleh Pak Eko dan teman-temannya di Kampung Nelayan? Selalu bekerja sama dalam mengerjakan tugas. Baik sekali jawabannya, yaitu sikap gotong royong. Gotong royong itu contohnya di sini adalah selalu mengerjakan kegiatan bersama-sama, yaitu Pak Eko bersama teman-temannya. Nah, kegiatan apa tadi yang dilakukan Pak Eko dan teman-temannya? Menangkap ikan. Menangkap ikan. Nah, pada saat menangkap ikan, menarik jaringnya dilakukan dengan bersama-sama. Itu adalah contoh sikap gotong royong. Setelah itu, apa lagi yang dilakukan? Membagi hasilnya sama banyak. Ya. Ya, lalu apa lagi? Membetulkan jaring yang rusak bersama-sama. Iya, membetulkan jaring yang rusak itu juga contoh sikap gotong royong yang berkaitan dengan sila ketiga Pancasila yang dilakukan oleh Pak Eko dan teman-temannya di Kampung Nelayan. Ya. Baik, tadi adalah simpulan pembelajaran pada hari ini. Nah, lalu seperti biasa, Bu Yanti memberikan evaluasi di pembelajaran kali ini. Itu pembelajaran tema 4, subtema 3, pembelajaran 2. Kalian nanti bisa mengerjakannya dengan mengeklik link yang sudah Bu Yanti kirim di Google Classroom. Ya, nanti kalian bisa mengerjakannya. Setelah Google Meet ini selesai, kalian langsung mengerjakan evaluasi tadi. Ya, paham ya? Baik. Paham. Ya. Nah, di akhir pembelajaran kali ini, Bu Yanti cukupkan ada materi tema 4, tema 3 pembelajaran 2 ya. Terima kasih atas kebersamaan kalian untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini bersama Bu Yanti. Bu Yanti mohon maaf atas kata-kata atau sikap Bu Yanti yang tidak berkenan. Bu Yanti mohon maaf semua yang Bu Yanti kata-kata yang semua Bu Yanti ucapkan ya, barangkali ada kata-kata yang tidak berkenan di hati kalian. Ya, seperti biasa, sebelum pembelajaran kita tutup, marilah kita membaca doa bersama-sama yang akan dipimpin. Siapa nih yang mau memimpin lagi berdoa? Eva lagi. Eva lagi ya. Eva sudah siap memimpin doa?
Ya, baik, Reva, silahkan dipimpin doanya. Kawan-kawan, setelah pembelajaran selesai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Reva atas memimpin doanya pada kesempatan hari ini. Akhir kata Bu Yanti ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.